Arsenal akhirnya buka puasa gelar Liga Inggris setelah 22 tahun lamanya. Terakhir, mereka merasakan manisnya title Liga Inggris pada tahun 2004 di mana rekor Invincibles tercipta. The Gunners masih bisa meraih gelar tambahan di panggung Eropa. Pasukan Mikel Arteta tersebut akan menghadapi Paris Saint-Germain pada final Liga Champions tanggal 30 Mei 2026. Tak hanya Arsenal, dua tim asal Inggris, Aston Villa dan Crystal Palace pun merasakan pertandingan final Eropa musim ini. Mengapa klub-klub asal Inggris begitu dominan di panggung Eropa musim ini? Bagaimana prediksi Arsenal menghadapi PSG? Simak obrolannya dalam segmen The Hat-Trick bersama redaktur Detik Sport. Beralih ke berita daerah, polisi mengungkap investasi Koperasi Bodong Bahana Lintas Nusantara atau BLN yang beroperasi sejak 2018 hingga 2025. Korban yang diperkirakan berjumlah hingga 41.000 orang dengan perputaran uang mencapai 4,6 triliun rupiah. Siapa saja tersangkanya? Bagaimana modusnya? Simak informasi terbaru dalam Detik Sore. Pada penghujung sore nanti, Detik Sore menghadirkan Rengga Aditya, seorang konten kreator dan penghobi mobil remote control. Detik Sore akan membawa Detikers menyelami ruang riang masing-masing. Rengga Aditya juga menciptakan peluang bisnis dari hobinya. Bagaimana strategi menggabungkan hobi dengan cuan? Temui Rengga Aditya di Detik Sore. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Udah mulai, ada Detikers. Enggak. Gue masih pakai Vino Alavine, Forza Juventus. Selamat sore semuanya. Welcome to Detik Sore. Gak cuma, hore-hore. Yes, we are going to celebrate the winning. Wih, wajah. Gitu, sirik tanda tak mampu. Iya memang. Itu bener lagi. Gue sirik sama Arsenal yang akhirnya setelah 22 tahun ya. Akhirnya Betul. juara Liga Inggris lagi tuh kayak, Di crowning gue langsung. paham banget rasanya menanti gelar yang udah lama banget dinanti itu kayak apa. Akhirnya setelah didapat tuh kayak Setelah penantian respect panjang. Arteta dan kawan-kawan. Congrats. Ya, kok gini sih? Mantap. Ya, boleh sebenarnya lah. akan bahas lebih lanjut juga gitu. Bagaimana sebetulnya kemenangan ini bisa diraih juga. Dan nanti kita ada Afif ya sore Enggak. ini. Oh, sama siapa? Kita mengundang pelatih Arsenal tadi. Wow. Mikel Arteta. Oh, iya. Hanselotti. Hans Selotti. Iya, kayak kenal. Kalau itu beda ya. Beda. Bukan pelatih, itu pelatih lumba-lumba Pelatih ya. lumba-lumba. Baru aku- Parah. Nggak nonton dia. Boleh kita lanjut yang lain biar dia nggak fokus ke Arsenal ya. Semangat di hari Jumat ini Detikers, walaupun tanggal tua tapi kita masih punya banyak tanggal merah yang akan kita lalui juga di minggu depan. Ya. Wih, duit lagi nih keluar long weekend. Tapi pas sih itu karena habis gajian. Kamu jangan bilang begitu, Kenapa? duit lagi kita buat sembelih loh. Oh iya benar. Respect guys, respect. Tapi ya Setahun sekali harga gak daging apa-apa. sapi mahal sih. Mahal. Karena banyak demand juga kan di momen Idul Adha ini. Satu itu, dua juga sebetulnya juga sekarang ongkos transportnya para sapi-sapi itu kan mereka pengen dijemputnya pakai Silverbird ya. Nggak muat juga Nggak di mau apart. Green SM ya. Maunya yang lebih grande lagi gitu. Tapi udah mulai mungkin dia di daerah Detikers juga biasanya di lapangan kosong atau mungkin juga ada space kosong gitu. Sekarang berubah menjadi tempat jual sapi dan kambing. Atau tanda-tanda paling mudah mengenali bahwa atau menyadari Ada aromanya bahwa kan? ada aroma betul. Kalau kita lagi jalan tuh di Idul Adha sinilah. nih bentar lagi. Ada yang mau cuan nih bentar lagi Bener. Semoga dilancarkan ya. Atau mungkin juga buat Detikers yang mungkin Beribadah akan haji langsung. Enggak, mungkin weekend ini dipakai untuk hunting hewan kurban. Karena mungkin kalau kemarin-kemarin kan Bukannya itu udah jauh-jauh hari ya? ya dari jauh-jauh hari juga bisa. Dari bukan arisan ya, kayak nabung gitu biar dicicil. Itu juga bisa. Oh, iya. Tapi maksudnya Ada juga juga kan yang pop-up event gini kan. Yang last minute Yang ya? last minute juga banyak juga karena masih boleh juga sih. Karena kan nyembelihnya mah tetap nanti pada saat Idul Adha sebelum setelah sholat Id. Karena kan kenapa gue bilang jauh-jauh hari karena kayak Pak Prabowo aja tuh dia udah jauh-jauh hari nyiapin kambing-kambing, sapi-sapinya dengan nama-nama yang lucu-lucu juga kan. Arjuna, Zubaida, Enggak ada nyambung, beda itu kayaknya beda station. Beda. Kalau sapi tuh harus jantan ya yang disembelih.
Setahu gue iya lagi, kayaknya iya ya. Jantan ya. Pantesan namanya Hamil nama-nama apa Cowok. namanya? Iya, nama-nama Sebutkan nama-nama cowok maskulin. yang mungkin harus disembelih dan Sapi jadi nama. maskulin. Arjuna. Kan boleh. Berarti nama-nama Betul. ini ya, nama-nama apa tuh Dewa. Enggak tokoh juga perwayangan. Enggak harus sih. Kemarin ada beberapa nama sapinya Pak Prabowo tuh Gatot ada. Koco. Enggak ada. Enggak, oke. Lukman. Dipeluk nyaman. Respect. Siapapun yang namanya Pak Lukman, Lukman ya. Heboh, radio Inggris keliru mengumumkan Presiden Raja Charles wafat. Ih, Ya ampun. kok bisa sih, itu pasti station manager langsung dipecat itu. Bener. Kok Direkturnya langsung dipecat pas itu ngumumin King wafat padahal belum. Kamu Atau mendoakan maybe ya? Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Karena biasanya ubin kamar mandi di Inggris tuh kering. Enggak juga, bukan karena Ubin doang, karena memang kan belum ada faktanya. Betul. Jadi jangan FOMO kita tuh ngeberitain sesuatu yang mungkin belum Benar validitasnya. Iya benar, belum terverifikasi gitu ya. Ini gue mau ke ini dulu deh, ke satu video yang juga sebetulnya udah terverifikasi juga ya, di mana mungkin kita juga cukup dagdikduk atau deg-degan juga mendengar atau menantikan kabar dari ke-9 WNI yang kemarin dikabarkan diculik juga pada saat misi kemanusiaan. Dan alhamdulillah sebetulnya juga sudah dibebaskan. Bahkan sebetulnya ada Still on the way katanya. sudah dibebaskan Dari Sudah Turki, on the betul. way-nya. Dan salah satunya tuh udah ini ya, membuat statement gitu. Dia menceritakan bagaimana mereka dan juga teman-teman relawan lainnya diperlakukan sama tentara Zionis Israel juga gitu. Dia bilang misalnya. kayak ada video yang udah naik juga di sosial medianya Detikcom bahwa ada salah satu WNI yang tertahan di sana yang bilang kalau kita tuh pas di luar dipersilakan masuk, being nice, tapi pas di dalam kita ditekuk lehernya, kemudian disuruh diikat dengan diikat. katanya mengikatnya juga cukup Coba ya. kencang juga sampai ini apa darahnya tuh kayak ketahan gitu dan bahkan Membiru ya jadinya. iya, jadi bahkan mereka kayak kerasa mau pingsan gitu. Bahkan sebenarnya ya beberapa diantaranya juga dari video yang beredar juga disuruh kayak gini nih, menunduk dalam posisi bersujud dalam waktu yang Pas di intercept itu mereka tuh kayak malaikat. Everything is okay, it's fine, it's fine. Masuk ke kapal gedenya. Wah, teroris. Wah, saya ngeliat Bu, Odi udah lemes Bu, udah mau mati. yang lu terkapar itu. Jadi ada salah satu video juga yang pas dia teleponan sama anggota keluarganya yang bilang kalau gimana kabarnya, mau mati gitu. Gue kira kayak kenapa nih? Karena belum diceritakan kan, karena gimana emangnya. Nah ketika mendengarkan audio dari video yang satu ini, oh begitu yang dimaksud mau mati itu. Jadi memang mereka sempat katanya disetrum. Ya ada siksaan atau ada kontak fisik gitu yang dilakukan sama tentara Zionis Israel ini. Jadi juga itu gitu. sekaligus ini ya sebenarnya menganulir pernyataan yang dari pemerintah sebelumnya yang menyatakan bahwa ini adalah upaya deportasi aja gitu, bukan penculikan. Sementara kalau deportasi harusnya tidak melakukan Iya betul. tindakan-tindakan seperti itu ya. Betul dan ada prosedurnya juga yang dilakukan gitu ya. Nggak ada Kayak kekerasan harusnya. tidak ada kekerasan, tidak ada kontak fisik yang juga mengarah ke kekerasan. Tidak ada juga panggilan-panggilan atau kata-kata seperti yang tadi disampaikan juga bahwa para relawan ini disebut sebagai teroris begitu ya. Rasa-rasanya kalau proses atau prosedurnya memang hanya ingin mendeportasi karena itu perairannya mungkin I don't know, I think that it's theirs. Harusnya Dan mungkin jadi begitu. ya bagian dari wilayah konflik gitu ya. Tapi apapun itu ya apresiasi juga untuk segala pihak yang berhasil kemudian memulangkan para WNI ini, sudah berhasil mengamankan dengan selamat. Sepertinya memang terlepas dari tindakan-tindakan yang pasti juga menimbulkan trauma itu buat para WNI atau para relawan, semoga bisa segera pulang dengan selamat lagi ke tanah air. Betul. Di update yang terakhir sebetulnya juga
Ya, sudah disampaikan sama koordinator media dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) atau yang mengadakan perjalanan dari para relawan ini, gitu ya. Pokoknya terima kasih untuk pemerintah dan juga DPR yang sudah memulangkan 9 WNI relawan Indonesia ya yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla ini, dan saat ini prosesnya adalah mereka sudah diterbangkan ke Turki dan mungkin by this hour sedang menanti flight gitu ya, atau mungkin bahkan juga sudah dalam Sudah on the way penerbangan gitu ya. gitu ya, kembali menuju Indonesia. Kita doakan semoga bisa segera sampai dengan kondisi yang aman sentosa gitu ya. Amin. Ini siapa ya yang megang bendera? Kayaknya dari pihak Soalnya nih ya, situ ya. dari Israel sendiri, Menteri Luar Negerinya Gideon Saar bilang mengecam Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir terkait sejumlah video yang menunjukkan perlakuan tidak manusiawi terhadap para aktivis dari koalisi Armada Kebebasan atau Freedom Flotilla Coalition ini. Jadi nggak tahu nih kenapa bisa ada tindakan yang berbeda dengan apa yang maksud dari pemerintahan Zionis Israel ini ya. Tapi katanya nih dituding bahwa ini merupakan si Ben-Gvir ini, si Menteri Keamanan Nasional Ben-Gvir ini adalah menteri kontroversial dalam kabinet pemerintahan Netanyahu dan sudah merusak upaya-upaya tentara Israel, para diplomat dan PNS Israel dengan menegaskan tidak, Anda bukanlah wajah Israel, begitu katanya sih. Tentunya juga dengan video yang beredar ini juga yang memicu kemarahan global ya, karena memang juga relawan ini nggak cuma dari Indonesia aja gitu, dari berbagai belahan dunia juga, termasuk salah satunya yang tadi sempat masuk ke video tuh digiring keluar itu juga dari Belanda Kak. Gitu, dia sempat juga ada di sosial medianya Global Sumut Flotilla juga yang pada saat menunjukkan si pasportnya itu loh, yang Iya, bilang iya. kalau if you're watching this video berarti Iya. saya ditangkap gitu ya, atau mungkin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja juga. Yang jelas beberapa negara seperti Italia, Perancis, Belanda dan Kanada ini memanggil duta besar Israel di negara mereka untuk menyampaikan protes terkait dengan video yang beredar, terkait juga dengan perlakuan tentara Zionis Israel kepada warga negara mereka juga. Kalau ada yang bilang makanya jangan ngelewatin perairan itu yang dilarang gitu segala macam. Tapi kan selarang-larangnya itu atau mungkin securiga-curiganya harusnya tidak melakukan tindakan demikian juga ya. Ya udah Exactly. diamankan kemudian diinterogasi kan cukup ya. Betul. Kalau memang upayanya adalah mitigasi, jangan sampai ada katakanlah penyelundup atau penyusup menurut mereka begitu. Jadi kalau misalnya diperlakukan seperti itu semena-mena kan there's something wrong. Definitely Dan something wrong. tentunya juga melanggar hukum I believe internasional ya, gitu ya. Karena kayaknya prosedur penginterogasian dan juga prosedur untuk pemulangan ke negara masing-masing tuh juga nggak ada sih negara yang melegalkan perlakuan seperti ini. Iya. Mau negara manapun gitu. Di satu sisi kita jadi juga cukup ini ya. Ya, berarti sebenarnya bantuan kemanusiaan yang juga berjalan, yang juga ingin disampaikan sama masyarakat dunia ke Gaza, ke Palestina tuh nggak sampai ya berarti, karena keburu dicegat di perairan bebas kayak gini, karena kan mereka sebetulnya dalam satu tim yang sama untuk menyampaikan bantuan kemanusiaannya gitu, berupa berupa kebutuhan dasar sebenarnya yang bisa kita dapetin di minimarket misalnya ya kan, makanan, obat-obatan, pakaian gitu. Iya. Sayang banget. Dan selain dari bantuan kemanusiaan juga, ini juga jadi sebuah validasi betapa kejinya perlakuan Zionis Israel gitu terhadap manusia-manusia yang mereka anggap mungkin berbahaya gitu untuk negara mereka. Untuk pendatang aja begitu gitu, apalagi orang-orang yang ada di sana gitu. Exactly. So Iya. semoga ini bisa segera berakhir. Lagi-lagi ya, perangnya juga belum tuntas-tuntas juga. Ini juga tekanan ke dalam negeri juga masih belum tuntas-tuntas juga dari apa yang terjadi di Timur Tengah ini. Harga minyak juga masih tinggi, dolar masih menguat. IHSG hari ini sempat masuk ke kepala 5 dari 6.000 ke 5.900-an tadi. Walaupun udah sempat rebound, tapi ya we'll see.
Kalau Pak Purbay bilang sih ya, hari ini juga ada acara bareng Detikom juga di Jogja. Pak Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah berusaha untuk menekan dolar sampai ke 15.000 katanya. Betul. Kita sih amin banget ya. Amin, Kalau bisa 10.000 Pak, amin. 7.000 kalau bisa. Aku sebagai yang itu 10.000 aja lah, biar gampang hitungnya. Oh iya bisa. Iya enak banget kalau dolar 10.000 ya. Iya kan, jadi kayak gampang lah ngitungnya. Nanti baru abis itu jangka panjangnya lagi jadi 1.000. Gue cuma membayangkan harga vinil bakal murah gue belinya. Kamu dan kaummu aja nih. Ya kan buat gua Iya. gua yang mungkin seringnya berhubungan dengan komoditas impor tuh ya vinil salah satunya. Gue cuma ngebayangin kalau sampai rupiah kita menguat tuh itu bakal jadi lebih murah. Kalau dia makin mahal kan makin mahal juga tuh barang-barang yang jadi koleksi hobi para manusia-manusia ini. Iya, iya. Termasuk ini tahu biar kayak apa sebutannya ya? Iya, prasarana kayak misalnya ini kan sebenarnya Indonesia tuh negara yang all year long ada mataharinya. Mm-mm. Kan sebetulnya menarik ya kalau kita punya daerah-daerah atau mungkin juga yang memang memungkinkan untuk ada panel surya yang luas gitu. Nah, itu kan Ada. nah, iya, tapi kan jadinya akan jadi lebih mahal karena itu semuanya impor gitu. Oh iya. Ya kan? Tapi memang teknologinya memang masih ongoing untuk bisa jadi lebih murah sih. Karena memang Betul. belum bisa semuanya diproduksi di dalam negeri. Yes. Well, Well. gue capek banget beritain berita-berita yang satu ini sebenarnya, sejenis ini. Kekerasan seksual. Kemarin tahu nggak ada berita guru honorer di Indramayu mencabuli 13 muridnya. Bahkan No mungkin way. lebih. No way. Bahkan mungkin lebih dan itu nggak cuma murid dari sekolah dia tempat Dia mengajar. ngajar doang. Kok sekolah lain juga. Wah, tiba-tiba Marah sih itu benar. metal vokalis metalnya Boleh kedengeran. lebih lagi gak? Marah banget. Ini juga ada dosen katanya terduga pelaku kekerasan seksual di UPN Veteran Jogja. Kenapa produser kita nyurang-nyurang marah Kenapa dia? juga, Pak? Marah selaku wong Jogja juga. Oh, iya benar. Benar keterwakilan di Yogyakarta ya. Terduga pelakunya adalah dosen-dosen. So it's not only one person. Oh iya ya, gua Really? kira dosen. Ternyata I What miscon. happened to UPN Veteran Yogyakarta? Nah, jadi mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta ini melakukan aksi menuntut pengusutan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen-dosen di berbagai fakultas. Damn. Aksi tersebut digelar di kemarin hari Rabu tanggal 20 Mei ya, bertepatan dengan momen Hari Kebangkitan Nasional juga. Selain juga aksi yang dilakukan melalui ya gerakan di sosial media juga dilakukan sama mahasiswa-mahasiswa di sana. Jadi mereka memposting di Instagram resmi juga di BEM KM UPN Veteran menuntut akan hak atas jaminan keamanan di lingkungan kampus bagi korban, pelapor dan juga mahasiswa-mahasiswi yang memperjuangkan kasus kekerasan seksual tersebut. Dan menyatakan bahwa ini UPN bukan tempat yang nyaman, bukan kandang bagi pelaku kekerasan seksual. They should out gitu ya. Walaupun begitu, sampai saat ini juga pihak kampus masih memproses dan telah mengeluarkan pernyataan resmi tidak lanjut soal kasus yang terjadi yang dilakukan oleh oknum dosen. Di antaranya ada beberapa temuan mengenai kasus tersebut di Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi Mineral dan Energi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP, dan tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak kampus adalah menonaktifkan dosen yang terlibat dengan atau Gila terduga melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut gitu. Gila sih ini gila. Kok bisa bersarang gitu di situ? Saran saya sih jadiin krecek aja ya kulitnya. Jadiin krecek terus habis itu dikasihnya ya gitulah pokoknya sangat disesalkan perbuatan seperti ini terjadi di lingkungan tempat mendidik gitu ya, Itu lingkungan dia. pendidikan. Jangan lelah untuk adik-adik teman-teman mahasiswa dan mahasiswi juga untuk Speak mengawal, untuk speak up
untuk mengawal kasus ini dan juga untuk memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh para korban ini yang Iya. juga adalah mahasiswa-mahasiswi dari UPN itu sendiri gitu. Karena ya kita bisa lihat juga kalau kasus ini terblow up, tercover juga karena ada suara dari teman-teman mahasiswa, termasuk juga dilakukannya forum secara resmi sama mereka Iya, juga Iya, gitu. iya. Jadi Beraliansilah untuk menjadi sebuah kekuatan yang bisa melawan. mengungkap gitu ya kasus besar ini. It's a big case karena pelakunya adalah struktur dari kampus yang cukup tinggi gitu, yaitu dosen. Bahaya sekali. Mudah-mudahan ini juga perhatian ya untuk Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Pendidikan Tinggi supaya kayaknya dan juga ya di dunia pendidikan lah kayak akhir-akhir ini banyak banget ya kasus mulai dari yang madrasah, Iya, di SD, betul. sampai kuliah. Yang terjadi kekerasan seksual secara online yang akhirnya juga Iya. terungkap gitu. Banyak yang harus dibicarakan, dikritisi juga gitu. Tapi itu tadi ya, jangan lelah untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi juga untuk bisa ya mengawal lah gitu ya. Betul. Karena kalau nggak ada yang speak up atau mungkin tidak ada yang berani untuk membawa ini ke dalam sebuah forum yang formal, ya takutnya malah jadi lupa gitu Itu apa bahwa ya kasus ini tulisannya? masih terjadi. Lawan Universitas Rep- Republik paling ngawur. Nggak lengkap tulisannya, tapi itulah kira-kira detik itu. Barangkali itu juga cuma sebuah ilustrasi atau memang foto actual yang ada di sana. benar dari teman-teman UPN juga. Anyway, Yogyakarta. ya, ini mumpung soal dolar tadi, kan mahal-mahal ya barang sekarang ya, banyak PHK juga. Ya walaupun pemerintah klaim bahwa ekonomi kita bagus, inflasi rendah, ekonomi tumbuh, terlepas dari beberapa angka di pasar modal atau di pasar keuangan yang mungkin cukup menggelitik gitu dengan dengan warna merah itu. Tapi ini juga perlu diwaspadai karena bisa jadi dampaknya udah mulai kerasa di akar rumput dengan adanya perilaku-perilaku penyimpangan. Iya mungkin termasuk penyimpangan sosial itu kan juga bisa jadi salah satunya adalah alasan ekonomi atau ini pencurian, perampokan itu tuh makin banyak sekarang katanya. Tadi laporan dari rumah gua Apa katanya? ada orang Heeh. tiba-tiba dari samping rumah gua, Heeh. terus dia sembunyi gitu di belakang rumah. Terus diciduk sama kakak gua kan. Ngapain lu? ini? Dia Tak bilang- umpet? Nggak. dia nggak ngaku mau ke mana, cuma dia bilang dia mau numpang lewat tapi dia nungguin di situ di belakang Aneh rumah. banget. Makanya Kalau ada perilaku kayak gitu yang mencurigakan tuh gimana Kak? Maksudnya kita foto orangnya biar jadi reminder. Kita tahan KTP-nya. aku langsung keluarkan anjingku. Wow, tapi nggak ngaruh karena dia pudel. Biar apa disuruh main. Too friendly. Iya itu harus salah satu yang diantisipasi warga juga Iya. rasanya untuk biar lebih aware karena kita nggak tahu kan ekonomi orang saat ini kayak gimana sebenarnya dan bisa jadi saja itu berdampak ke perilaku penyimpangan pada akhirnya. Itu juga yang cukup viral tuh adalah aksi pembegalan perampasan handphone. Oh iya anak-anak ya? Iya, hah? Iya yang lagi Bukannya bule. ngerekamin, yang bule, Oh, ada lagi anak-anak ada yang lagi terbaru ya? ngerekamin bus telolet di jalan terus habis itu diambil sama orang pas lagi rekam. Nah, Ini yang bule yang di HI ya? iya benar yang di siang bolong Iya. pakai motor merah Terus itu. ada bule yang ngaku kan habis itu bahwa handphonenya sudah berhasil diselamatkan. Terus tapi kayak kok kayak beda Fishy, bulenya iya, gitu. benar-benar. Kita walaupun beda ras kita bisa bedain bule kali. Tapi bisa jadi sama juga karena di kamera dashcamnya memang nggak terlalu jelas sih Iya, bulenya. betul. Tapi anyway ya memang itu salah satu ya bukti ya bahwa makin nekat orang zaman Iya sekarang tuh. enggak ya maksudnya iya makin nekat. Maksudnya enggak Nggak ngeliat takut, enggak ngelihat waktu, enggak ngelihat di situ orangnya banyak siapa. orang. Gitu, for the Nekat. sake of fun. Makanya itu dia. Hati-hati karena menurut gue sih di satu sisi ya kalau Bang Napi bilang karena ada kesempatan, tapi di sisi lain juga mungkin karena nggak ada kesempatan kerja
bekerja atau mereka bisa Atau karena ya berbelanja. tekanan ekonomi itu Tekanan ekonominya terlalu tinggi jadi nggak bisa. Itu pengingat buat kita semua. Anyway, kita break dulu Detikers. Abis ini kita masih punya banyak sekali informasi. Kita sampai 5:30 sore hari ini. Apa mau 6:30 hari ini? Janganlah. Oh, enggak, produser kita lagi sibuk banget ngurusin dunia, admin dunia dia. Abis Tapi ini, kita sampai 6:30 Wita. Wita. Tapi 5:30 juga sama ya. Abis ini kita kembali lagi Detikers yang kemana-mana tetap bersama kami di Detik Sore. Gue cuma ure-ure. Masih bersama kami di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Dari mana hari ini? Dari Saudara? Jateng. Dari Jawa Tengah. Salatiga. Dari Salatiga, kota paling Banyak toleran. snacknya. Enggak, kota paling toleran se-Indonesia. Dan daerah tujuan Kaido untuk Dulu. pergi Mencari toleransi. Oh, masuk mencari Di situ toleransi tinggi sekali Iya soalnya. betul. Oh, kamu banyak yang harus ditoleransi atau mungkin harus direkonsiliasi. Gak mau rekonsiliasi, aku maunya ke Salatiga untuk kasih tahu Detikers berita yang satu ini. Ada investasi bodong lagi-lagi nih, makan Aduh. korbannya banyak banget. Benar, Gak benar, pada benar. baca Detik Finance ya? Kok masih aja sih ke Hei, tipu? kita tidak boleh menyalahkan korban. Oke. Kamu yang harus bertoleransi. Tapi kalau nggak dimarahin ya orang-orang yang kayak gini nih, dia nggak bisa nancep gitu di kepalanya. Tapi kita perlu juga sih sebenarnya fakta-faktanya, Ya, ya kan, dari tentu. lapangan juga. Apakah sebetulnya si koperasi BLN ini gue juga harus tahu nih apa nih koperasi BLN, apakah sebegitu convincingnya Mm-mm. gitu ya sampai akhirnya melahirkan banyak Bisa korban menjebak gitu. banyak orang Menjebak gitu. banyak orang juga. Kita ketemu sama Mas Ardian Kurnia, jurnalis Detik Jateng juga yang sudah siap untuk memberikan laporannya langsung dari nomor 7. Ah, nomor 7. Salatiga. Salatiga. Betul. Aku terlalu serius. Mas Ardian, selamat sore. Selamat sore Kak, selamat sore dari Selamat semuanya. sore Mas Ardian. Langsung dari Salatiga ya hari ini. Hari ini kebetulan cuaca hujan sangat deras sekali, jadi kami berada di kota Semarang. Oh, Nggak apa-apa. kita sudah siap untuk lumpia Semarangnya. Atau tahu bakso juga nggak apa-apa. Iya benar juga. Boleh. Ternyata bukan Salatiga, salah saya. Salah saya. Salah tangkap, salah kira ya. Tapi ini ada yang ini nggak boleh kita menyalahkan korban aja gitu dalam kejadian ini. Diserang mulu ya, sorry. Nggak deng. Kita perlu tahu soal investasi bodong koperasi BLN. Korbannya nggak main-main, 41.000 orang yang jadi korban juga. Mas walk through dulu Mas Ardi, apa tuh investasi bodong koperasi BLN? Kenapa bisa menipu sebanyak orang ini gitu? Oke, mungkin secara singkat ya, koperasi BLN atau Bahana Lintas Nusantara ini adalah koperasi yang kantor pusatnya ini sebenarnya di kota Solo. Oh. Tapi dia punya berbagai cabang di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa ini banyak. Hmm. Di Jawa Tengah sendiri ini ada sekitar 17 cabang. Dan kemudian iming-imingnya kepada para calon anggotanya, orang-orang yang di luar koperasi ini, dari koperasi BLN ini menjanjikan beberapa program dengan salah satu program atau beberapa program yang lain itu keuntungannya itu cukup besar gitu. Misalnya saja 4,17% keuntungan yang didapatkan setiap bulan, dan nanti ketemunya itu dalam 24 bulan atau 2 tahun dia akan mendapat keuntungan sebesar 100%. Itu kan sangat menggiurkan ya. Nah itu kurang lebih secara sederhana seperti itu. Oh. Itu 4% sekian itu dari mana Mas keuntungan yang dijanjikan? Nah, jadi gini, si koperasi BLN ini, dia itu sebenarnya tidak punya ini ya, semacam unit usaha yang real gitu. Nah, 4,17% ini kan dipakai untuk istilahnya menarik nasabah, dan kemudian
keuntungan ini bisa didapat dari mana? Kok akhirnya korbannya bisa sampai 41.000? Ya itu dari skema Ponzi sebenarnya. Jadi anggota-anggota yang lama ini kemudian kan mereka kan bergabung dengan iming-iming seperti itu. Nah nanti setelah itu dari pengurus koperasinya sendiri mencari orang lain untuk investasi juga. Dan selain itu juga orang-orang yang bergabung di awal ini nanti kan mereka mencari juga kan, ayo investasi di sini keuntungannya lumayan loh. Nah member-member baru ini uangnya nanti buat bayarin keuntungan yang di atasnya gitu. Bayarin keuntungan jadi kelihatan semacam real. Jadi kan makanya banyak banget itu kan akhirnya yang mereka tuh tertarik buat bergabung gitu. Nah tapi ketika udah banyak ini kan semacam bom waktu ya, ketika orang-orang udah banyak nggak ada lagi orang yang mau investasi di situ mungkin udah kesulitan, dan kemudian uangnya juga nggak diputar untuk usaha-usaha yang semestinya dijalankan oleh koperasi yang benar itu ya. Ya jadi lama-lama uangnya habis, digelapkan oleh bosnya, digelapkan oleh keluarganya, digelapkan oleh karyawan-karyawannya. Jadi ya habis dari situ. Dia beroperasi di kota mana aja Mas? Dia pusatnya di Salatiga tapi ada di Solo juga. Di mana? Berapa banyak tadi Dan cabangnya? ada izin nggak Mas? Nah gini, kalau untuk totalnya ya itu ada 23 cabang di seluruh Indonesia gitu. Ada di Jawa Tengah itu kan. Jawa Tengah itu yang pusatnya itu di kota Solo, kemudian ada di Salatiga, kemudian di Boyolali, Wonogiri, Kebumen, Sukoharjo dan lain sebagainya. Kemudian di luar Jawa Tengah sendiri itu ada di Jawa Timur, di Yogyakarta, Kalimantan Barat, Bali, Lampung gitu. Nah jadi sudah sangat banyak gitu ya jaringannya, sampai 23 cabang. Sementara untuk izinnya sendiri dari Koperasi BLN ini itu berbadan hukum dari Kementerian Koperasi. Tetapi si BLN ini tuh bukan sebagai koperasi simpan pinjam, dan dia tuh nggak punya izin untuk menghimpun dana dari masyarakat gitu, dari OJK. Iya, jadi ya izinnya koperasi yang apa Mas? Anggotanya saja. Koperasi anggota saja. Jadi nggak bisa dia menghimpun dana dari masyarakat. Nah itu unit bisnisnya itu nggak ada unit bisnis yang real informasinya gitu. Iya, unit bisnis apa tuh nggak jelas. Dari mana mulanya sampai akhirnya bahwa ini adalah satu praktik yang let's say ilegal atau mungkin juga merugikan. Dari mana awal mulanya akhirnya ini semuanya bisa terungkap, Mas? Ya pasti dari para korbannya ya, mereka yang merasa dia belum dapat keuntungan sama sekali, atau misalnya ketika di bulan berapa kok keuntungannya tidak dibayarkan. Kemudian kemudian membuat laporan polisi, dari situ dilakukan penyelidikan, kemudian ditemukan itu gitu. Karena koperasi ini juga koperasi dari 2018 sampai 2025 lalu ya, jadi sekitar 7 tahun. Wow, 7 tahun. Lama. Tapi ya, dengan dia beroperasi tidak sesuai dengan peruntukannya, agak menyedihkan juga sih, dalam waktu sekian tahun itu tidak terungkap gitu ya. Baru ini terungkap gitu, sampai sudah ada kerugian triliunan gitu. 4,6 triliun ya total kerugian yang mungkin hingga saat inilah terdeteksi gitu yang terjadi di masyarakat dari semua korban. Jadi untuk total kerugiannya sendiri sebenarnya masih dihitung ya oleh kantor akuntan publik independen. Tapi 4,6 triliun ini perputaran uangnya. Jadi perputaran uang yang ada di situ kan di-track nih oleh PPATK kan. Nah, muncullah angka 4,6 miliar tersebut. Tapi untuk kerugiannya artinya kan uang itu selain digelapkan, itu kan juga ada yang kemudian sudah kembali ke nasabahnya gitu kan, untuk ya supaya kelihatan kredibel gitu. Ada yang kembali ke nasabahnya sebagai keuntungan gitu. Tapi itu 4,6 potensi kerugian 4,6 triliun, tapi memang belum ada angka pasti karena masih dalam proses audit ini. Tapi untuk aset-asetnya sendiri, jadi kan ada unsur tipu gelap di sini ya, selain namanya ini koperasi bodong, tapi ada penipuan dan penggelapan uang. Jadi uangnya itu juga aliran uangnya itu dilempar jadi uang itu masuk dari nasabah, kemudian
nanti dia ada yang ditarik tunai, kemudian ada yang dibelikan aset, ada yang dialirkan ke rekening keluarganya, ke karyawannya, ke perusahaannya yang lain gitu kan. Kemudian ada juga yang dibelikan kripto seperti itu. Nah, aset-aset ini itu juga lagi dilacak ini oleh petugas gabungan. Nantinya aset-aset ini kalau sudah terlacak akan ada semacam prosedural hukum yang nanti bisa berpotensi untuk kerugian-kerugian dari nasabah ini dikembalikan seperti itu. Cuma untuk saat ini aset dari Koperasi BLN yang sudah disita oleh Polri itu nilainya sekitar 1,6 miliar dari 4,6 triliun. Wow. Masih banyak yang harus di track gitu ya dari seluruh Dan masih penasaran juga kerugian. soal unit bisnis yang dia tawarkan ke masyarakat sih, dari mana keuntungan tersebut dijanjikan. Kan mestinya masyarakat yang menjadi anggotanya mengetahui gitu, nggak terlepas daripada Bunga yang akan janji didapat keuntungan gitu ya. yang akan didapatkan gitu besarannya, tapi pasti harus tahu dong unit bisnisnya apa gitu. Apakah mereka jualan sembako kah atau simpan pinjam? Eh, Serem banget ya, masih banyak masyarakat yang ketipu gitu dengan Iya, skema-skema seperti ini. Tapi ya no wonder karena memang gedungnya ada, mereka mungkin juga menyantumkan izin Operasi. usahanya, iya izin usahanya, izin koperasinya juga gitu. Jadi mungkin memang perlu ketelitian lebih gitu kali ya untuk bisa mendeteksi bahwa apakah sebenarnya praktek koperasi ini tuh legit atau enggak gitu. Atau gimana dari pihak kepolisian, dari temuan-temuan yang ada, dari modus dan juga pendekatan yang dilakukan sama para korbannya, apa yang bisa di-share sama masyarakat mungkin yang bisa jadi kayak Kenapa mereka warning bisa gitu. sampai kejebak gitu? Iya. Oke, jadi kan kalau yang di kasus BL ini ya sebenarnya modus operandi itu kan produk simpanan ya, simpanan berbagai keuntungan yang jelas. Kalau himbauannya itu ya jangan mudah tergiur. Yang pertama, ketika misalnya kita merasa kok kayak ada yang menawarkan gitu, ini nanti returnnya tinggi loh, kemudian bisa balik modal atau mendapatkan keuntungan sekian persen dalam waktu yang singkat, itu kan sebenarnya itu memang menarik. Saya pun juga kepengen gitu punya uang, melipat gandakan uang saya dengan Gak usah cepat ngapa-ngapain gitu. gitu ya, diam aja uangnya Iya, nanti betul. beranak sendiri. Betul, tapi kan apakah itu legit gitu kan? Apakah itu benar? Itu perlu ditelusuri lagi. Nah, penelusurannya seperti apa? Ya itu tadi mungkin bisa bisa secara sederhana profiling gitu lewat internet terkait perusahaan yang menawarkan investasi tersebut. Kemudian kita cari instrumen ini sebenarnya apa sih, atau kalau misalnya di koperasi ini unit usahanya nih apa sih, dan nanti dicari lagi unit usaha yang seperti ini tuh masuk akal nggak dapat keuntungan segini gitu. Jadi sangat akal gitu, kayak kalau ini kelihatannya nggak masuk akal kok, mencurigakan. Dan juga perizinan itu juga sangat penting ya, ketika misalnya memang ya ini kontrak udah dapat izin tapi bukan untuk penghimpunan dana ya, nanti mungkin ketika misalnya kita ada ditawarkan produk-produk atau investasi oleh koperasi, kita bisa cek perizinan secara lengkap gitu. Selain perizinan dari koperasi, kemudian nanti dicek lagi apakah mereka tuh punya perizinan untuk menghimpun dana dari masyarakat seperti yang tidak dipunyai oleh BLN. Nanti bisa terlihat. Iya, kalau sudah menyangkut dengan jasa keuangan termasuk simpan pinjam, harusnya izin dari OJK itu ada sih, bisa ditunjukin sama koperasi. Tapi kalau dia cuma koperasi ya jualan sembako gitu misalnya ya dari Kementerian Koperasi doang, dia nggak bisa menghimpun dana dari masyarakat gitu, crowdfunding. Tapi ya modus-modus kayak gini kan senantiasa pasti ada di masyarakat ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum orang untuk FOMO instan, cari duit gitu. Tapi jumlah yang ketipu ini loh, 41.000 orang tuh banyak banget. Dalam kurun waktu 7 tahun untuk sampai akhirnya modus ini terungkap bahwa ini ya fraud gitu kan. PR besar buat otoritas kita untuk bisa meminimalisir kejadian-kejadian kayak gini ya. Berarti ini saat ini tersangkanya total ada berapa banyak Mas yang sudah diamankan? Untuk sekarang ini tersangkanya, jadi pada bulan 3 atau bulan Maret lalu itu kan ada penggeledahan ya di Salatiga, di kantor cabangnya. Itu kepala cabang Salatiga itu sudah dijadikan tersangka inisial D.
sebagai kepala cabang, dan ya dia tugasnya untuk menawarkan simpanan bodong itu gitu. Kemudian yang terbaru ini bosnya ini, jadi apa namanya, Nicholas Nyoto Prasetyo, usia 54 tahun, itu sudah diamankan polisi. Jadi yang bersangkutan ini merupakan istilahnya mungkin semacam berperan vital ya, atau sebagai otaknya, karena yang bersangkutan ini kan mengetahui gitu, dia sebagai ketua koperasi BLN selama 2018 sampai 2020 ini mengetahui semua, diduga mengetahui semua yang terjadi di dalam koperasinya itu, tapi melakukan pembiaran gitu atas adanya praktek penyimpangan dana, kemudian adanya penggelapan dan sebagainya. Itu baru 2 orang ini. Karena di cabang Salatiga sendiri itu sebanyak 11.990 ini menjadi korban ya. Jadi ini termasuk yang sebanyak itu di cabang Salatiga gitu. Kemudian cabang lain seperti Boyolali di Solo Raya itu juga ada ribuan, tapi yang sebanyak Salatiga. Dan kemudian karena jumlah cabangnya yang cukup banyak ini, jadi polisi juga masih terus melakukan penyidikan ya. Artinya tidak berhenti sampai hanya 2 tersangka saja. Ada kemungkinan nanti apabila alat bukti terpenuhi akan ada tersangka-tersangka baru. Baik. Ya, mudah-mudahan segera terungkap. Di satu sisi juga pengennya sih para korban gitu bisa mendapatkan Kembali uangnya mereka gitu. Walaupun ya perlu pendalaman lebih gitu, perlu usaha yang juga Di tengah situasi ekonomi yang nggak baik Nggak ini, baik-baik saja ini, ada kejadian kayak gini tuh, ya mudah-mudahan yang pada duitnya nyangkut di koperasi ini masih punya sumber dana yang cukup ya untuk ekonomi mereka. Anyway, terima kasih banyak Mas sudah melaporkan langsung informasi ini langsung dari Semarang ya. Betul. Untuk berita yang ada di Salatiga. Kenapa aku Pokoknya lupa sih? Iya. Mas Ardian Kurnia, terima kasih banyak Terima sekali kasih lagi. banyak. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore Kak. Jadi Oh, pengen oke. ke Salatiga. Ada apa sih? Meliterasi masyarakat di sana bahwa there's no such instant things under the sun. Wow. Apa hal yang menjadi favorit dari Salatiga? Nggak ada. Makanannya Nggak ada. Suasananya. Cuacanya. Suasananya. Naik gunung apa yang buat ngelihat dari jalan, pinggir jalan? Gunung Agung Kak, Bukan. untuk melihat dunia lebih luas Dari lagi melalui buku. Ya itulah pokoknya. Detikers jangan sampai kejebak kayak gitu ya. Pokoknya kalau ada Iya. tawaran instan kaya bisa dapat sekian persen tuh ke aku aja. Jadi, Sama pokoknya aja. yang instan emang beneran cuman mie dah. Mie instan favoritku adalah Teteret. City Mie. Kita break dulu Detikers. Abis ini kita bertemu dengan narasumber paling sporty setendean. Kita akan ketemu sama atlet UFC yang udah siap nih untuk Ada Khabib di menggebrak. sini. Abis ini ya, kita merayakan kemenangan dari Wih. Kok tenggelam? Merayakan kemenangan kok tenggelam sih? Abis ini Detikers kita ketemu sama The Hat Trick lagi. Tentunya cuma di Detik Sore. Dia cuma Rere. Shududu. Belum. Lem biru. Welcome back to Detik Seru. Piu 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 piu. Weh, apa tadi ngatain iPad gua apa? Lem biru. Lem merah dong. Kenapa tuh? Karena Berani. kita gak mau marah-marah. Karena kita mau bahas klub yang jersinya warna merah. Benar. Karena yang biru udah di Europa League aja. Ih, parah banget. Enggak, nggak masuk malah. Nggak masuk Nggak malah. masuk. Detik, The Hat Trick hadir lagi. Detik Sport udah ada di sini, ada Afif Farhan. Yeah, welcome. Terima Gun, kasih lagunya sudah- Gun. Nah lagunya nih, North London Forever. Lo dengerin ini gak? Sakit kuping. Gue lebih enak sih buat itu lagunya ini ternyata. Ayo. Kalahkan. Ayo hayatan. Pesantren gue hayatan itu.
Emang gitu chatnya? Congrats. Iya, Salah. Congrats. Congrats to North London forever. congrats untuk Arsenal. Arsenal Utara, Arut. Tadi gue bilang ke Arut. Arsenal Utara. Tadi gue bilang ke The Tickers, gue paham rasanya lama puasa gelar kemudian akhirnya juara tuh, ya kan? Lo juga pasti paham rasanya gimana. Setelah 22 tahun loh Iya, Arsenal. 22 tahun tuh panjang banget. 2004 terakhir. Berarti Eza masih belum lahir ya? Belum. Oh iya. Reinkarnasi kali lo belum tahun Belum. segitu. Kayak aku kan memang ini di sini tuh child labor ya. Iya, aku mesti Pak juga- Yasirli, nih ada anak yang kita kerjakan. Tapi Enggak Arsenal juara nih deserve lah ya Iya. untuk musim ini ya. Mereka pantas sih sebenarnya. Akhirnya mereka membuktikan mental kami sudah. Iya, North London forever. Sudah kuat. Meriam London ya setelah 22 tahun nggak juara, setelah 3 musim terakhir hat-trick runner up, dan setelah 240-an hari musim ini di puncak klasemen ya mereka layak untuk mendapatkan itu. Dan bukan keberuntungan. Eh, Ada faktor atau Enggak lah, Viv. Iya, Sebenarnya udah banyak Iya. kalau misal bicara keberuntungan ya, Persiapkan. kalau kita ngomongin keberuntungan dulu nih sebelum kita bahas taktik dan lain-lainnya gitu. Keberuntungan ya bisa dibilang Arsenal juga berapa kali banyak ini loh keputusan wasit yang menguntungkan buat mereka gitu. Kayak misalnya yang golnya gue lupa lagi yang menang 1-0 itu, yang terakhir itu harusnya banyak orang menilai itu pelanggaran lah, tapi ternyata enggak. Padahal Arsenal melakukan itu di tim lain melakukan untuk Arsenal disebut pelanggaran gitu, dinilai pelanggaran. Yaitu faktor-faktor non teknis lah. Tapi ada juga momen-momen Arsenal harusnya dapat poin terus nggak dapat gitu karena Ada juga. Tapi kalau di media sosial tuh rame PGMO Award gitu, kayak yang PGMO itu nama badan wasit di Inggris tuh, Arsenal tuh kayak memenangkan itu gitu karena dari situ. Ya sebenarnya itu faktor non teknis sih. Udah gitu City juga terakhir kan yang dia akhirnya imbang lawan Bournemouth karena kelelahan baru 2 hari main final Piala FA, habis itu lawan Bournemouth akhirnya mereka imbang dan Arsenal udah pasti juara. Gitu. Cuma kalau faktor teknisnya emang Arsenal lagi oke banget sih musim ini. Apakah dari segi pemain juga apakah sebetulnya mereka udah menggunakan pakai form yang udah paling oke lah gitu, atau Iya. atau sebenarnya dari faktor pemain juga apa yang perlu dibahas? Nah kalau kita tarik ke belakang ketika Arteta masuk 2020 itu kan memang banyak banget pemain yang gonta-ganti lah, banyak banget pemain baru juga, ada yang dijual juga, begitu kan, kayak Granit Xhaka sempat jadi jenderal di tengah, tapi akhirnya bisa digantikan Odegaard. Memang Arsenal setiap lini itu punya 2 pemain yang kemampuannya bisa dibilang sama gitu. Kedalaman skuadnya oke banget lah, dari penyerang sampai ke kiper kan Kepa kan cadangannya kan, kiper David Raya kan. Tapi lebih daripada itu sebenarnya Arteta ini membangun budaya di Arsenal untuk menjadi juara sih. Mereka punya di tempat latihannya ada anjing namanya Win. Namanya Win, menang gitu kan. Jadi emang udah Manifesting dibiasakan. ya? Manifesting lah bisa dibilang. bener, Bahkan kayak bener. hal-hal detail-detail kecil kayak di Emirates Stadium tuh kan kalau pemain dari keluar lorong ganti tuh ada atap gitu buat nutup kan. Nah itu Arteta ngelepas jadi supaya pemain tuh bisa ngerasain hype di stadium begitu. Bahkan ketika Arteta ngerekrut tukang copet di tempat latihan, ya walaupun tuh pada akhirnya banyak jadi bulan-bulanan para rival lah gitu, para penggemar rival klub lain gitu kayak ngapain nyewa copet, ternyata memang biar para pemainnya itu lebih awareness-nya diasah begitu kan. Jadi emang budaya-budaya itulah, dan memang ya Tapi ini cukup unik juga ya, maksudnya praktik yang belajar atau terinspirasi dari mana ada metode itu? banyak sih, banyak klub kayak misalnya Oh, ya? Bodo Glimt, klub Norwegia, mereka asisten pelatihnya itu mantan pilot pesawat tempur. Dan dia ngajarin mental gitu. Ya, itu emang hal-hal kecil lah, hal kecil yang akhirnya ya buahnya bisa dipetik dalam 5 tahun ini gitu. 6 tahun lah, dari 2020 Arteta, terus sekarang musim ini tahun 2026 juara begitu. Tapi ya terlepas dari itu emang Arsenal kuat banget sih. Mereka raja corner, 18 gol dari tendangan sudut dari sepak pojok begitu kan, melebihi Tottenham 17. Terus mereka juga David Raya kipernya 3 musim beruntun sarung tangan emas, clean sheet tersedikit, paling sedikit Glove. kebobolan, Golden Glove. Dan Gyökeres musim ini yang ya mungkin dibilang golnya belum banyak sebanyak Haaland, tapi dia bisa 20-an gol di semua kompetisi, 14 gol di Liga Inggris begitu kan. Ini Eze juga pemain barunya, jadi gelandang baru, ini juga Zubimendi pemain barunya. Ya
memang semesta berpihak kepada Arsenal. Cukup Asik. terlihat gak dari awal liga sebenarnya bahwa Arsenal kali ini ya musim ini membawa sesuatu yang ya atau kesiapannya mereka tuh Cukup udah sih. cukup berbeda Menurut lah gue gitu. cukup banget. Itu baik lagi tadi mereka punya 3 musim terakhir itu batu sandungan Arsenal adalah badai cedera. Badai cedera yang tidak berlalu-lalu begitu. Tapi ketika musim ini mereka ya kayak Zubimendi datengin, terus Merino lagi cedera, ada Zubimendi, ada Declan Rice begitu kan. Terus pemain-pemain muda kayak Max Doman, kayak Lewis Kelly juga udah mulai oke. Eze juga di tengah udah mulai langsung klik walaupun golnya belum banyak begitu. Tapi ya akhirnya mereka udah bisa ketika badai cedera datang itu mereka udah bisa tenang gitu karena pelapisnya tuh banyak gitu. Terakhir kali Arsenal juara tuh kan mereka unbeaten ya. Iya, Unbeaten indivisible. sepanjang musim. Yang sekarang kan nggak unbeaten tapi ya nggak ada rekor baru juga sih terciptakan Nggak gitu. ada sih, nggak ada rekor tapi baru. apa yang menurut lo bikin Arsenal beda di musim yang Arsenal yang sekarang dengan yang di 2004 gitu? Sangat beda jauh dok. Bahkan ketika Thierry Henry legendanya Arsenal itu posting dia juara begitu kan. David Beckham nge-replay, ngebales lu menetapkan standar yang tinggi gitu. Iya. Tapi selamat ya buat Arsenal, mereka pantas gitu. Ya memang ketika 2004 itu emang bener-bener Arsenal tuh apa ya? Itu pun tahun itu musim itu mereka sebelumnya 3 kali juga runner up di liga iya. Sebelumnya ya? Sebelumnya runner up terus dan di musim itu mereka ya unbeaten, mereka dapat trofi emas, mereka nggak terkalahkan. Thierry Henry jadi top skor 31 gol kalau nggak salah. Tapi memang itu kayak udah peaknya banget sih. Itu keren banget semuanya ya. Dennis Bergkamp, Ljungberg, Robert Pires, Vieira, Sol Campbell begitu. Walau perih. There you Nah go. itu dia. Jujurlah padaku. Sorry, jujurlah padaku. Tapi memang setelah itu Arsenal dari peaknya itu turunnya emang drastis banget Iya, sih. betul. Turunnya drastis ketika Wenger pergi, legenda-legendanya pergi. Ya mereka berapa kali gonta-ganti pelatih juga kan Unai Emery sempat datang. Terus juga ya kita ada nama-nama kayak Ozil, Alexis Sanchez, pemain-pemain yang dibilang ini kategorinya top, tapi mereka gagal juga begitu. Tetap gagal ya. Iya. Tadi ada satu istilah apa? Rap. Tadi apa? Rhapsody. Rap juga. Hah? Apa tuh? Tadi yang cukup berbeda dari Unbeaten. Divisible. Other than unbeaten, tapi tahun ini mereka juga rap juga apa? Tadi ada istilah Arab, Marathon. enggak ya? No. Gak tahu. Tadi ada satu istilah gue mau nanya tapi kayak lanjutin dulu deh. Siapa nggak yang apa-apa. ngomong tadi? Gua lu ngomong apa Nah, gue ya? apa? Lupa Kita lagi. putar tayangan Nah, ulangnya iya. berikut ini. Tapi ya ini udah selesai Liga Inggrisnya, masih ada satu pertandingan lagi tapi udah ketahuan pemenangnya juga. Yang menarik di sisa musim ini adalah siapa yang bakal memenangi kuping besar alias Liga Liga Champions. Champions 30 Mei jam 11 malam. Ya, PSG juara Liga Prancis, Arsenal juara Liga Inggris, 2 tim dari ibu kota negara masing-masing begitu kan. Arsenal mencari trofi pertamanya, PSG mau back to back juara. Tentu kedua tim ini lagi punya motivasi yang besar gitu. Apalagi khususnya buat Arsenal karena mereka ketika di pekan ke-37 kemarin udah ditasbihkan jadi juara, besok kan minggu kan main bareng, minggu atau Sabtu gitu main bareng semua pekan terakhir 38. Kayaknya bakal istirahat semua sih pemain skuad utamanya. Yang main pakai lapis U9 dia. nanti. Wise. Si bocah-bocah. Anaknya ini ya, Dennis Bergkamp misalnya. Tapi ya PSG kayaknya Dembele masih belum tahu main apa enggak sih karena cedera. Tapi memang laga nanti bakal detail banget sih, bakal taktis banget. Ya 50-50 sih tetap. Itu potensi Dembele nggak bisa main seberapa besar? Walaupun terakhir dia udah mulai latihan sih. Tapi bisa jadi ini kan ya perang cyber aja kan gitu. Kerugian besar banget tuh buat PSG kalau sampai Dembele nggak bisa. Tapi kan lini depannya dalam kan. The Way bisa, Kava bisa dimainin, Kan dia yang Barcola. paling kuat daya Iya sih. gedornya. Iya sih, tapi kayak feeling gue kayak bakal main sih Dembele. Bakal dipaksain lah pasti. Apakah lo berpikir Arsenal Last akan push memberikan gitu. perlawanan yang Banget. Ya mereka Sengit. udah termotivasi dengan trofi Liga Inggris, pasti mereka termotivasi juga untuk dapetin Liga Champions ini kan. tetap bermain aman nggak mereka dengan defensif? Walaupun Arsenal defensif tuh kayak it's not Arsenal. Iya sih. Tapi menariknya mereka di Liga Inggris jadi tim paling banyak menang 1-0.
8 kali mereka menang. Itu terbanyak. Itu terendah mereka kedua setelah tahun 1950-an atau 70-an gitu. Tapi memang kayaknya Arsenal tuh kuat dengan mendominasi penguasaan bola kan. Sementara PSG mereka mainnya high press gitu, garis tinggi. Ya ini pasti bakal clash banget sih nanti di lini tengah, dan ya cepat-cepatan yang mungkin satu peluang tuh sangat amat berharga untuk bisa jadi gol sih. Jangan buang-buang peluang lah. Apalagi buang-buang Uang Buang nggak uang. boleh. Jangan lagi lemah. Buang-buang Batinnya. dolar boleh. Iya, Jadi buang- iya rupiah, kan, biar jadi lemah. rupiah, Kesini. benar. Ke aku boleh. Kesini juga boleh. Luar Zimbabwe. Iya. Begitu guys. Akhir pekan ini nggak ada ini ya. Nggak ada pertandingan yang menentukan lagi ya. Paling kalau Liga Inggris itu degradasi. Spurs, Tottenham. Oh. Tottenham sama- dan West Ham ya. Apa tuh Dan West Ham degradasi? degradasi turun kasta, Za. Turun kasta, jadi dia turun liga. Turun liga ke divisi kedua. Oh, tidak. Dia nggak ditayangin lagi di TV nasional. Itu nggak tahu di nih klasemen kalau ini Spurs peringkat 17 38 poin, West Ham peringkat 18 di zona degradasi 36, cuma beda 2 poin doang. Wah berat banget West Ham. Ya Dua-duanya London Dua-duanya sih. London lagi. Dua-duanya punya stadion paling besar lagi di London. Jadi kalau meme-nya tuh kalau di sosmed kan tim divisi Championship itu kan yang cuman kapasitasnya paling cuman 10.000 malah. Pas mereka main ke misalnya Spurs Jadi kecil. Spurs tuh kapasitas stadionnya 70.000 kalau nggak salah. 60.000 gede kok, gede. Apa? Stadionnya Tottenham Hotspur. Oh. Tottenham Hotspur Stadium. Jadi kayak wah kita di mana nih gitu. Tim-tim divisi Championship yang kecil itulah gitu. Penentuan Spurs sama West Ham. Mereka saling tanding itu apa Enggak. beda-beda? Spurs lawan Everton, West Ham itu lawan Leeds. Everton sama Leeds udah aman juga sih, udah papan tengah lah. Berat. Gitu Wah, sih. West Ham Tapi akhirnya degradasi tuh. paling pekan ini yang patut dinanti adalah ini pengumuman skuad buat timnas Piala Dunia. Timnas negara Piala Dunia. Ada beberapa yang udah ngumumin sih Ada ya. udah beberapa ngumumin. Neymar Brazil udah. Neymar udah Brazil, Prancis udah. Yang belum tuh Mbappe. Inggris tuh belum. Oh. Inggris belum. Inggris belum. Itali ada belum. kemungkinan nungguin dari sini juga gak sih untuk kayak Bisa jadi, mereka bisa jadi. comot-comot juga Bisa tuh jadi kayak karena dari di performance. Nah itu Arsenal itu kan ada Declan Rice, terus ada Eze, ada Madueke, ada Saka. Madueke ini menariknya adalah backnya MU Harry Maguire itu posting semalam dia posting dia nggak dipanggil ke timnas Inggris lah, kaget orang-orang kan lah, kok udah posting ada. apa aja, Iya, ya kan Info ordal nih. ordal banget ya pemain lagi, ya paling kan Inggris medianya kan keras-keras banget kan, tajam-tajam banget kan media-media Inggris kan, jadi memang Tuchel belum ngumumin walaupun bocorannya tuh udah kayak Harry Maguire nggak dipanggil, Cole Palmer kayak nggak dipanggil, Phil Foden nggak dipanggil. Nama-nama City top lah. Sedangkan kayak Ivan Toney yang main di Al Ahly Arab Saudi dipanggil. Jordan Henderson yang udah veteran dipanggil. Rio Ferdinand dipanggil. Dipanggil Terjebak ketik sore. masalah, iya, Udah tua banget itu dia. Itu sih yang Iya, patut iya. dinanti pengumuman squad. squad timnas Timnas. di yang tampil Piala di Piala Dunia. Dunia. Oh, Nggak usah dicari yang nggak ada. Oh, Malaysia. Iya kan? Harus dicari. Malaysia nggak ada kan? Ya sama ini Ronaldo baru menang semalam. Oh iya. Aston Villa juga selamat menang nih, Aston Villa, Babang Liga Dodo Eropa. Al Nassr ya. Al Nassr juga menang semalam 4-1. Oh, Akhirnya Aston Ronaldo Villa juara Liga Eropa juara juga. Eropa. Ini juga, nah ini kan wakil Inggris satu juara. Terus di Conference League nanti malam itu Crystal Palace lawan Rayo Vallecano La Liga, tim La Liga. Itu kalau Palace menang berarti 2 tim Inggris juara. Kalau Arsenal menang berarti 3 tim Inggris treble di Eropa. Eropa, gokil. Football is coming home. Tuliti. Kalau football is coming home belum tentu sih ya. Kita lihat nanti Inggris Berat, gimana di Piala Dunia ya. Berat. Oh sama Ronaldo juga akhirnya buka puasa gelar. Ya, setelah Gelar 3 Liga. tahun di Arab Setelah ya. 3 tahun di Arab dan Pecah telur. Pecah telur. Alhamdulillah katanya. Setelah khatam Al-Quran akhirnya. Ih, Akhirnya gak usah Ronaldo. buka bikin Gosip ya? berita baru. Iya benar. Dan Ronaldo akhirnya buka puasa gelar juara Liga setelah 6 tahun lamanya. Dia terakhir kan Juventus 2020. Iya. Berarti bener tuh Harusnya ya. nggak selama itu kalau Juventus bisa juara ya. Juara ya. Sama MU kayaknya ke MU juga. Oh iya dia sempat Dia sempat ke MU. Abis itu ke Berarti Al Nassr. dia yang Pilates membuahkan hasil juga ya. Siapa yang Pilates? Itu Iya, Ronaldo. Ronaldo Pilates. Pilates di sana diajakin. Oh, sama Bu Indi. Eh, Kenceng banget ketawanya. Iya nih Ronaldo akhirnya buka puasa gelar. Pertanyaan selanjutnya adalah tahun depan dia masih di Al Nassr? Masih. Kontraknya sampai tahun depan 2027 musim panas. 41 umur sekarang. Iya dia Targetnya 1985. berapa gol sih jadinya dia total udah 21 sampai sekarang? tahun. Kan 21 tahun. targetnya Keren. 1000 kan? Targetnya 1000 gol. Kayaknya sisa 30-an gol lagi deh. Udah 960 something gol. 30-an gol lagi nembus 1000 gol.
Dan yang pertama katanya. 23 tahun. 41 tahun tahun ini. hidup 1000 gol. Kalau tak sembayang, apa gunanya? Gokil sih Ronaldo sih. Keren ya. Susah ada orang yang bisa nyamain Performa dia lagi. bro. Konsistensi, Oh, iya. disiplin semuanya lah itu top notch dia pakai semuanya. Iya, standar. Ya kalau Iya, tahun keren, ini dia menang Piala Dunia sama Portugal juga pecah juga sih. Iya, Pecah tapi banget sih. ada kemungkinan dia dipanggil buat Pak udah diumumin, Oh, Portugal udah. diumumin, dia dipanggil. Kaptennya kan. Lebih ke dia yang manggil pemain-pemain yang akan dipilih kayak. Oke. Obrigado. Siap, bro. Main gitu. Iya benar-benar. Persib besok Besok jam 7 ya? Jam 4 ya? jam 4. Persib lawan apa Persijap ya kalau nggak salah ya. Iya. Persijap. Ya, apapun yang terjadi kita sudah siap untuk konvoy. Wih. Iya, karena Persib itu peringkat pertama sekarang 78 poin, Borneo peringkat kedua 76 poin. Ya kalau Persib kalah tetap 78, Borneo 79. Ini last match day ya? Last match juga Super League. Jadi ini penentuan Nggak berasa ya udah dari. pertandingan Nggak terakhir. loh. berasa. Tapi gak ada istirahatnya Detik Sport. Ya kan berarti Piala Dunia. Nah, nggak berasa karena lu di finance. Sorry, Berasa banget. seminggu ini kita full kerjanya, betul. full banget. Karena Nggak YSP nyantai. masih Nggak berasa turun. karena dari liga, Iya, dari sepak bola. dia kelelawar maksudnya. Iya, banyak kan malam, Kalong banyak kan malam. terus ya. Kan kalong. Halo. Iya. Berarti terakhir tuh penentuan siapa yang akan mengangkat piala untuk Liga 1 ya? Iya, Liga 1 Super League Liga 1. sekarang. Di mana mainnya? Persib itu mainnya di Bandung, di Bandung. Nah, Stadion. buat teman-teman yang mau weekendan di Bandung, Oh iya, ini takut adalah macet. Just so sebuah you know. announcement ya kan, friendly reminder that we're going to have a big match. Jadi kalau memang mau jadi bagian dari keseruan di jalanan boleh. Kalau enggak berarti mungkin Iya, secara karena pasti macet ya. alternatif Zaya. lain. Tanggal berapa Pasti. mainnya? Besok. Besok, Sabtu, sore, jam malam 4. minggu, Jam 4, malam jam minggu. 4. Oh, gua kira Jam 4 sore ini mainnya. Iya kan? long weekend Enggak minggu besok. depan. Ya kan mau kurban makanya main sekarang. Enggak juga sih, emang jadwalnya udah sekarang. Karena minggu depan kurban. Banyak juara-juara baru nih ya, juara-juara baru. Banyak juga juara-juara yang menentukan posisinya nanti di akhir pekan ini berarti ya. Sambil kita Iya. tunggu Liga Champions, kita dengarkan prediksi dari Detik Sport kira-kira kayak apa nanti di Apa nih? Arsenal PSG. Arsenal PSG. Kita kan udah berapa kali ya Karena prediksi? kita ya? loh, yang Arsenal PSG belum. Arsenal PSG prediksi gua walaupun berat ya karena gua fans Chelsea gitu. Tapi gua pengen Arsenal juara sih. Gua setelah melihat mereka kemarin menang Liga Inggris tuh kayak apa ya? Kayak ada juara baru tuh seneng aja gitu rasanya. Besar sekali Iya, maksudnya jiwanya. bersatu majukan kota London gitu kan. Wah, bener. Ini kan cuma beda kabupaten Beda. aja kan Kan kalau Chelsea sebenarnya. London Barat, Lonrat Bener, ya kan. Lonrat. Kalau Lonrat ada nih, London Lontur. Utara, Lontur. Bener. Lontur. Bener. Setel lagi lagunya Gun. Yuk kita ke NTMC dulu untuk cari tahu kondisi traffic di Jakarta dan sekitarnya hari Boleh. ini. Kira-kira bakal seperti apa? Bersama Langsung dengan saja. Brigadir Ade, selamat sore. Halo, selamat sore. It's Selamat been a sore. while nggak ketemu sama Brigadir Ade ya. Betul ya, hari ini mau melaporkan langsung juga ini dari beberapa titik pastinya juga. Buat detikers yang memang udah mau curi start untuk long weekend, ya kita cepet-cepet aja biar makin berasa panjang gitu weekendnya ya. Karena menurut gue minggu malam tuh udah nggak weekend sih. Iya, Kita udah harus siap-siap untuk Senin ya. Makanya kalau gitu kita langsung simak aja laporan dari Brigadir Ade, silahkan. Baik, terima kasih Edo dan Eza. Selamat sore Detikers, dengan saya Brigadir Ade Cynthia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPU Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Pancoran. Dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan dari arah sebaliknya juga masih terpantau kondusif lancar, namun peningkatan volume kendaraan di kawasan ini akan terus terjadi mengingat bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Dan kami pun menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan KM 4.500 Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya, dan kami pun perlu mengingatkan bagi pengendara yang akan melintasi jalur tol untuk perhatikan kembali batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta. Arus
kendaraan dari arah Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Keraton Jogja terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Pasar Kembang yang akan menuju ke arah Jalan Abu Bakar Ali juga terpantau kondusif lancar. Dan mengingat kawasan ini merupakan kawasan wisata, harap bagi para pengendara untuk tetap mengutamakan pejalan kaki. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Prambanan Jogja. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Piungan atau Bantul yang akan menuju ke arah Jogja juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light dan harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini pastikan tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858 71500 669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada rekan-rekan di studio. Terima kasih banyak Brigadir Ade buat laporannya sore ini. Terima kasih. Terima kasih juga. Happy weekend dan selamat bertugas kembali. Happy weekend, sehat selalu. Sehat selalu. juga. Jadi Kers ada satu informasi ketinggalan Yo, yang akan disampaikan oleh Bapak Afif karena ada breaking news. Ini breaking news. ISG 10.000. Wah, itu breaking news. Enggak, ini Inggris akhirnya baru banget 3 menit lalu ngumumin World Cup squadnya dan ini nggak beda jauh dari tadi yang udah ditulis juga sama Detik Sport. Harry Maguire nggak masuk, Luke Shaw nggak masuk, Phil Foden nggak masuk, Cole Palmer nggak masuk, Ivan Toney masuk, Mainu masuk, Jordan Henderson masuk, Reece James Chelsea masuk, Mark Guehi masuk, kipernya masih Dan Henderson, Jordan Pickford sama James Trafford. Paling banyak dari klub mana? Paling banyak susah nih dong. Kayak rata-rata sih, City ini enggak. City ada 1 2 3 sih, City 3. Harry Kane masih ada. Sama Rashford juga tetap dipanggil. Oh, Rashford dipanggil. Rashford dipanggil. Wih. Dari Barcelona. Yolah lagi bagus Rashford. Iya. Anthony Gordon sini yang menjadi pertanyaan juga. Newcastle dia lagi, ya walaupun dia 10 gol Liga Champions tapi kayak kurang sih di musim ini. Alan Shearer dipanggil gak? Alan Shearer ada di rumah dia lagi. Lagi rebus buat ubi. ngopi ya. Rebus ubi. Kan sehat Udah zaman sekarang. tua emang ya. Parah lu. Emang udah tua orangnya. Iya sih. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Detik Sport. Berarti yang udah ini masuk ke dalam kategori negara-negara yang sudah melaporkan Merilis. Tapi ada beberapa yang nama-namanya. belum ya, ada beberapa yang belum. Belanda tuh belum kalau nggak salah. Belanda belum. Belanda belum. Indonesia belum, Italia belum. Kurasau tuh kampungnya Gunardi juga belum. Oh iya masuk dia ya. Kurasau. Mantannya First time ya. Clivert. Kurasau ya pertama kali. Kuraso sih iya. Kurasau. Kurasau Sudah. tuh aja tuh cinta. Yuk kita wrap dulu the hat-trick hari ini. Kita Iya, yuk. balik lagi abis ini Tigers. Habis ini ada apa ya kita ya? Kita ada Sunset Talk. Oh ya, Sunset Talk kita akan main mobil remote control. Yeay. Tetap bersama kami Detik Sport, the hat-trick, the Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Ciao. Adios. Welcome back to Detik Sore. Not only fun. Nasional loh ini. Lo ngomong begitu Eduardo. Not only, hurrah. Ada satu permainan. Permainannya asik sekali. Apa tuh, Kak? Namanya remote control. Kontrolnya yang dikontrol mobil. Oke. Udah cukup sampai di situ. Malu nggak? Nanti abis ini kita mau main-main remote control dari Kers. Ini satu apa ya? Sebenarnya banyak sekali kaum Adam yang Tendensius menggunakan gitu sih ngomongnya. RC ini sebagai alasan investasi lah, Hiburan karena buat bisa, anak lah. Iya bisa dijual lagi atau mungkin kalau ketemu sama hobinya juga bisa menghasilkan lah. Emang? Gitu. Urusan belum lagi kalau anak yang minta lah, padahal bapaknya Iya. lah. Iya. Aduh si gede.
Ah? Itu kelihatan si gede. Kirain Nanti kelihatan pokoknya di tiket body semuanya ini ya. Ngelihat remote controlnya kayak apa. Tapi kita mau kasih informasi dulu sebelum kita mau hore-hore habis ini ya. Benar. Ada informasi buat para army yang mungkin udah pada ngamanin tiketnya, udah pada tahu belum Arminya kalau army yang mana nih Kak? Army yang hijau-hijau. Bukan yang ungu-ungu. Arirang, album terbaru dari The Beatles, BTS yang rencananya akan dikonversi ke dalam sebuah pertunjukan konser di Jakarta. Iya. Sebentar lagi sebenarnya ya, akhir tahun ya. Betul, 26 Konsernya? sampai Iya. 26 dan 27 Desember 26, 2026. Hari libur. Walaupun sempat kayak memicu pertanyaan karena kan banyak juga yang ARMY yang kangen gitu ya sama BTS sama live konsernya mereka di Indonesia juga. Akhirnya udah ditentukan nih jadinya di GBK. Nggak jadi DJs ya? Gak jadi di JIS. Jadinya di GBK aja karena memang juga di satu sisi ada pertimbangan atas accessible lah ya. Accessibility yang mungkin juga lebih lebih unggul lah GBK ini gitu. Gue Udah yakin deh. sold out sih tiketnya. Ya Udah nggak ada nggak sih? Udah dijual kan? terlepas Udah- dari udah habis deh harusnya sih pokoknya. udah ya. Karena ya bentar lagi juga tinggal 6 bulan sisa. ininya. Dalam hitungan hembusan napas kalau BTS Iya, konser itu cuma kayak Walaupun harganya mulai dari 1,8 juta. betul. Ya. Kalau sampai ini arti yang lagi dimainin nabrak kamera, menurut gue sih. Jadi nih buat kalian semua tiketnya dari 1,8 juta memang Gelora Bung Karno Main Stadium adalah venue-nya dan sudah dilaksanakan juga penjualan untuk konser lainnya ya sebenarnya. Ternyata sebenarnya tiket konser BTS World Tour Arirang in Jakarta dijual mulai 9 Juni nanti deh untuk pemegang membership Weavers. Ini gue yakin sebenarnya kalau ARMY sejati sih udah tahu. Iya, Weavers. Tapi mungkin juga untuk yang non membership atau mungkin yang umum atau general sale itu 11 Juni. Jadi siapkan Masih ada waktu. internet Anda, jempol Anda juga, dan sebenarnya ini sih yang mungkin juga perlu jadi warning adalah jangan sampai ada scam yang Scam juga ya iya, betul. mengatasnamakan misalnya reseller lah atau just tip war lah atau apa segala macam, karena walaupun ini nggak cuma terjadi di konsernya BTS aja ya, tapi juga di konser-konser K-pop maupun musisi lainnya lah. Tapi ya bahkan juga di luar negeri juga sebenarnya terjadi juga. Hati-hati pokoknya. Tetap hati-hati, apalagi sebenarnya juga yang yang pengen beli juga banyak banget, pasti juga effortnya True. juga luar biasa banget untuk bisa war ini. Mana Gitu. sekarang di Indonesia konser banyak banget kan? BTS, ini yang seingat gue ya, BTS, The Weeknd, Westlife, siapa lagi yang belum? Avenged Sevenfold. Avenged tuh udah ya? Oktober nanti. Akan ya? My Chemical Romance udah jualan juga ya? Udah. Banyak pokoknya ini adalah momen-momen yang sangat menyenangkan untuk para calo dan juga scammer untuk bisa mendulang pundi-pundi. Jangan. Karena orang semuanya pasti pada FOMO. Iya benar. Ya kita lihat aja, semangat buat Semangat war. para army juga. Gue sih sebagai yang gue belum pernah nonton konser yang, maksudnya konser gitu. Biasanya kalau gue nonton musisi dari Korea atau K-pop tuh di festival gitu. Belum pernah yang satu musisinya satu dalam konser gitu. Jadi menurut gue kayak wah hebat sih daya beli teman-teman Iya, K-popers nih. Karena menurut gue nggak cukup tuh ngomongin soal harga tiketnya aja. Karena pasti ke sana misalnya Effort bawa kesananya. light stick. Ya, effort ke sananya, merchandise yang lainnya juga yang mungkin juga dipakai ke sana. Bahkan kadang-kadang transport. beli merchandise-nya lebih besar harganya yang dikeluarkan daripada beli tiket itu sendiri pada akhirnya. Termasuk juga beli merchandise aja war, Kak. Betul. Ya kan? Apalagi ya maksudnya album lah gitu yang memang juga tuh ngaruh guys. Rupiah kita terhadap Emang. harga-harga Emang. merchandise dan juga harga tiket konser gitu. Ya kita bukan cuma ngomongin soal dolar aja, kan kita juga melemah terhadap won ya. So we are not winning. We don't won. We don't want one, we Iya. want rupiah to Iya. get stronger. Itulah
Anyway, kita break dulu Detikers. Satu Oke. informasi aja. Abis ini kita akan main mobil remote control. Aduh, seru banget ini pasti. Langsung aja disimak abis ini pokoknya. Tetap di Detik Sore. Nggak cuma orang. Siapa tuh? Waduh. Wow. Atrek dulu, atrek. Wah, iya nih, bisa melihat. There you go. Seru banget punya mainan kayak gini ya. Jadi Detikers nih yang bisa melihat dan mendengar juga suara kita. Nah, kamera kita jadinya sekecil ini. Udah There you are. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma ore-ore dan kamu bertemu juga dengan yang mengoperasikannya. Langsung kita berjumpa dengan Mas Rengga. Rengga Aditya di sini, si Yes. pemilik benda-benda mati ini ya, yang Aduh. dihidupkan lewat sebuah frekuensi radio. Bukan, kamu iri, kamu bilang dong sama Mas Rengga dari tadi. Itulah caraku. Sebenarnya Detikers, karena kan kita tadi udah sempet ngeliat-liat lah ya ke beberapa koleksi, ini baru sebagian loh dari koleksi Mas Rengga juga ya. Seorang RC enthusiast gitu kali ya sebutnya ya Mas Rengga ya. Mungkin lebih ke konten kreator RC. Content creator juga ya. Di satu sisi sebenarnya juga ya tadi gue sempat bilang ya Mas Rengga kalau ini tuh kadang-kadang suka dijadiin alasan oleh kaum Adam kalau ya ini kan sebenarnya investasi. Nggak usah bawa-bawa gender. Ya ini kan sebenarnya juga bisa menjadi menjadi sampingan gitu ya, menghasilkan juga gitu ya kan. Betulnya kencang banget. Nah, karena Sorry salah satu banget. yang membuktikannya adalah Mas Rengga sebenarnya Iya. yang Sepertinya ada sebuah pembelaan dari benar-benar. Mas Rengga gitu soal kata betul tadi ya. Apa sih yang sering sekali disalah artikan sama orang dengan orang-orang yang menggemari RC. radio remote control mobil kayak gini, Mas? Oke, sebenarnya untuk sampai saat ini RC itu disangkanya itu mainan anak-anak. Tapi betul juga ada emang untuk RC kelas Anak-anak. entry level itu emang buat anak, tapi dia kecepatannya itu cuman ditentukan. Jadi kalau kita pencet lebih dalam, dia cuman speednya standar. Dia terbatas. Nah, terbatas, betul. Kalau RC ini dia kelasnya hobi. Jadi lebih luas lagi dalamannya. Sampai berapa kecepatan maksimalnya? Maksimal bisa sampai 90 km per jam bisa. Serius? Serius, Itu bisa betul. di tol tuh, bisa lewat MBZ tuh. Betul. Mas boleh geser agak ke kanan sedikit? Oke. Yes. Nah, bersama dengan si Pitbullnya. Jadi ini adalah mobil-mobil koleksinya Mas Rengga gitu ya, yang sudah dikoleksi katanya dari sejak zaman pandemi ya? Betul. Awalnya itu saya Cuma coba-coba? coba-coba dan alasannya apa nih? Kebetulan anak akhir Desember itu ulang tahun. Saya mau beliin mobil RC. Akhirnya dibolehkan sama istri, saya beli. Lalu iseng kan, karena anak pertama biasanya kita video-videoin di IG, di Facebook. Ternyata ada audiens RC tersendiri gitu. Komen, Mas itu beli di mana? Lalu harganya berapa? Saya mau beli gitu. Dibawa nggak yang pertama kali itu ke sini? Oh enggak, Oh, kebetulan enggak ya? enggak. Karena udah. Lalu besokannya saya coba ke bawah. Karena monster truck ya, RC monster truck, Oke. itu dia lebih ke freestyle. Saya coba main di skatepark, videoin dan alhamdulillah viral. Langsung saya langsung juga bikin IG tentang RC seperti itu. Tapi sebenarnya awalnya itu. Mas Rengga tuh udah bikin, ya maksudnya content creator, sebelumnya content creator juga kah? Atau mungkin sebenarnya ini adalah jadi content creator gara-gara RC sebenarnya? Iya, sebenarnya gara-gara RC. Oh gitu? Betul. Mas Jadi Rengga 6 tahun. adalah seorang karyawan atau pengusaha atau apa? Karyawan. Karyawan Iya, ya? betul. Wow, menarik Kalau juga. betul. Nah, oke, akhirnya dari situ videonya viral, kemudian ya diseriusin lah gitu Betul, ya, content serius, creatingnya ya. juga di RC juga karena ternyata peminatnya juga banyak. Apa yang dibahas atau apa yang sebenarnya cukup jadi Kesenangan dari kesenangan orang-orang. dari orang-orang? Apakah sebenarnya soal how to take care atau apa sebenarnya biasanya yang Oke. mereka kepo dari Mas Rengga? Oke, jadi RC ini, jadi karena kebanyakan saya pernah lihat audiens saya itu
sekitar umur 25 sampai 44 tahun. Anak usia 25 iya, tahun betul. ke atas ya. Jadi mereka tuh tertarik karena mungkin bentuknya ini kayak asli, Iya, betul, iya, kayak iya, mobil beneran. Dan menurut saya hobi RC itu seperti otomotif, tapi versi mini, gitu. Karena ada teknikalnya, ada elektriknya, dan kita semua bisa upgrade, gitu. Bisa kita kombinasi semua, gitu. Seperti itu. Mungkin dari situ juga. Modifikasi juga ada tuh di RC. Betul. Jadi ini seperti ini saya jelaskan. Jadi kalau di RC itu dia itu ada komponennya, ada 3 komponen ya, seperti servo untuk penggeraknya, lalu ada ESC, dia otak dari semua RC-nya, ada dinamo dan ada baterai, gitu. Dan itu semua bisa kita upgrade, betul. Dan ada juga RC yang dirakit dari awal. Oh gitu. Jadi Contohnya, emang dari boxnya tuh kayak Tamiya gitu. Betul. Dan mereknya merek Tamiya. Oh gitu. Iya, Nggak langsung jadi berarti betul. ya. Yang di upgrade tuh apanya biasanya Mas? Dinamo, lalu ada ESC-nya dan baterainya biasanya. Kalau baterainya sama dinamo lebih besar, berarti dia tenaganya juga lebih besar. Itu ngaruh kecepatan Betul, juga berarti? bisa juga kecepatan. Oh gitu. Iya. Mungkin dilihat dulu dari perbandingannya. Kalau ini kan ini ada yang gede banget juga. Ini 1 banding berapa, 1 banding berapa, 1 banding berapa. Mungkin gue geser kan. Iya kan dia bisa. Sorry. Oke. Kita lihat. Kalau ini dia 1/10. Lalu ada Sama yang aku pegang ini ya? Ya, Ini 1/10. itu 1/12. Oh, ini 1/12. Betul, Oke. kalau Mas ini 1/24. Oke. Dan ini big scale, dia 1/7. 1/7. Wow. Dan ini Ini yang 1/8. 1/8. Ya, betul. Ini beda sendiri nih katanya detikers. Ya, betul. Coba boleh dijelasin Mas, ada Kalau tipe-tipenya ini, ternyata. kalau yang lain itu dia menggunakan baterai ya. Sedangkan ini dia menggunakan engine. Jadi ada mesinnya. Jadi untuk menggerak ini dia menggunakan bensin. seperti bensin. Kita menyebutnya metanol. Oh, Oke. ada knalpotnya nggak Iya sih betul, itu? ada knalpotnya. Wow. Lalu ini engine-nya. Jadi dia tidak menggunakan dinamo, langsung menggunakan mesinnya. Wow. Seperti itu. Berarti mesin digerakkan sama metanol ya? Ya betul. Dan ini Dari mana tuh Mas masuknya? sini. Oke. Betul. Jadi dia ada isi bensinnya ya, Iya. isi tenaga gitu. Iya. Dan RC engine ini yang ada kompetisinya sampai kelas internasional. Oh gitu. Iya. Wow. Sampai kelas Asia. Yang ini nggak ada sampai kelas Yang ini nasional? masih nasional aja. Oh nasional aja. Betul. Tapi yang dilombakan internasional ini ya, Iya, yang pakai betul. engine ya? Betul. Tapi yang paling populer di Indonesia atau mungkin juga yang ya cukup banyak lah jamaahnya, yang mana nih Mas? Oh, Kira-kira? kalau sekarang emang lagi musimnya itu RC Rally. Karena di berbagai daerah tuh sudah banyak membuat trek-trek RC. Dan banyak sekarang konten kreator bermunculan. Itu pada videoin, review gitu. Termasuk juga ini ya, cukup menarik untuk di otak-atik itu, di Betul, bodinya betul, atau betul. mungkin juga modifikasinya, desainnya dan segala macamnya gitu ya Mas ya. Betul. Ini yang mungkin kita lagi lihat juga videonya di layar, mungkin bisa diceritain juga lagi kompetisi kah atau apa nih? Kalau ini kebetulan lagi drag race. Jadi RC itu banyak modelnya. Ada kebetulan kalau yang di video ini acara drag race. Jadi main kebut-kebutan antara satu RC dan RC sebelahnya. Nanti ada lampu merah gitu kan. Ada lampunya. Kalau lampu hijau dia langsung ngebut. Dan itu dicatat per detik. Gitu. Ya. Wow. Ya, betul. Apa tuh namanya sebutannya, tracknya atau arenanya tuh? Lintasannya tuh dibuat gitu ya, maksudnya kan. Betul. Kalau RC kan karena dia tenaganya lebih besar, ukurannya juga lebih besar juga dibandingkan dengan mobil lainnya. Jadi sebenarnya juga lintasannya juga cukup panjang, butuh yang panjang juga kan? Untuk RC Rally sendiri itu butuh 700 sampai 600 meter lahan untuk treknya seperti itu. Di lintasan asli? Iya. Aspal gitu? Iya. Oh gitu. Atau ada tipe lintasan biasanya dimainin sama teman-teman? Kalau untuk rally dia biasanya off-road ya. Jadi ada campuran yang ini yang tipe rally ya? Betul, ini tipe rally. Dia lebih ke tanah, jadi ada tanah, betul. Disesuaikan sama tipe bannya juga nggak sih? Betul, sesuaikan dengan tipe bannya. Ini beda nih tipe ban yang ini sama yang ini? Iya, tapi ini sama-sama off-road dia. Sama-sama off-road ya? Kalau yang ini yang pakai Nitro tadi?
Sama, dia lintasannya over juga. Over dia, juga tanah, ya? betul tanah. Dari semua ini mana yang paling mahal, Mas? Langsung saja gitu ya. Kalau mahal, Relatif sih ya, Relatif, bagian dari betul. investasi. ya kalau biasanya kalau RC lebih besar lebih mahal. Betul. Secara ukuran ya. Ya, secara ukuran. I see. Dan maintenance juga lebih mahal. Karena part-partnya itu kan pasti lebih kompleks. mahal ketimbang yang lebih kecil dan murah. Ya. Apa yang biasanya para mungkin beginner mau coba main RC mau main RC gitu ya, yang biasanya mereka cukup miss kayak ternyata ada maintenance ini ya, atau ada hal yang perlu diketahui juga nih gitu sebelum punya RC. Oke, untuk entry level, kalau menurut saya sih yang pertama mau main di mana. Oke. Oke, yang kedua itu mau tipe apa? Apa dia mau tipe off-road atau drift kah? Atau buggy kah? Nah, gitu. Kalau yang ketiga budget menyesuaikan gitu kan, sesuai budget gitu. Kalau menurut saya sih cari yang entry level itu ada tulisannya RTR, ready to run. Itu biasanya dalam boxnya sudah ada chargeran, lalu ada baterainya juga, jadi kita tinggal main seperti itu. Dan pastikan kembali ke tokonya apakah partnya ada gitu. Jangan sampai kita beli lalu nabrak patah, partnya nggak ada, ya susah untuk dimainkan. Maintenance Seperti tuh itu. biasanya apa yang dirawat? Maintenance kalau untuk RC pemula itu biasanya dinamonya juga sih. Biasanya kebanyakan sudah waterproof ya. Jadi kalau kita main di off-road atau di tanah, tinggal dicuci aja itu aman sih. Mungkin baterai kalau terlalu lama nggak dimainin itu bisa kembung dia. Per berapa lama biasanya maintenance-nya, Mas? Maintenance-nya kalau bisa sekali pas main itu kita langsung bersihin aja. Gitu. Betul, karena dia ada Bisa komponen ngendap bearingnya, ada komponen gearnya, dan itu harus dijaga supaya tidak karatan seperti itu. sih. Tetap harus telaten ya, Ya, betul. sama barang-barang ini ya. Tapi kalau di RC sendiri ini kan kita ngomongin soal dari sisi keuangannya lah, atau mungkin Oke. yang dibilang kayak investasinya lah. Ada Oke. juga nggak sih yang kayak sebenarnya ini tuh tipe yang oke aja lah, biasa aja lah gitu. Tapi mungkin gara-gara siapa pakai ini jadinya digoreng harganya jadi mahal, atau gara-gara ada kejadian apa terus akhirnya jadi kayak collectible item gitu. Oh iya benar. Untuk di Indonesia sendiri tuh emang lagi kemarin tuh sempat musim karena RC vintage ya. Nah itu kalau yang benar-benar jarang ada di Indonesia itu bisa digoreng harganya. Gitu. Tapi untuk RC ini juga bisa untuk bisnis juga karena saya ngeliat beberapa ada yang menyewakan dari gitu. iya benar dari menyewakan RC dari ekskavator gitu kan. Aku pernah lihat. Nah, Tapi aku seperti pengen itu. juga tapi ngantri. Mau bajak sawah ya? waktu itu ya? Bukan, jadi ada arena, gue lupa lihatnya di mana. Jadi kayak, tau gak sih kolam renang tapi yang dari balon itu, terus diisi pasir, abis gitu ekskavator banyak, abis gitu anak-anak ngantri untuk Ya, betul. Ngeruk itu. pasirnya. Nah itu tuh disewakan per 30 menit, Kak. Iya. Lo pengen nyobain waktu itu Iya. tapi antriannya panjang Panjang. banget. Menarik ya kayak gitu ya. Betul. Satu Do you do bisnis. the same? No. Kayak nyewain dan segala Oh, macam? enggak. Oh enggak ya? Aku lebih fokus ke Ke review. hobi ya dan review Iya, betul. konten aja ya. Menarik. Tapi kalau misalnya dilombakan tuh seberapa sering sih ini diperlombakan? Kalau untuk ini dulu deh, konteks Jakarta dulu deh. Konteks Jakarta mungkin per 2 bulan, sebulan ada. Jadi Selalu ada event. Betul, dan itu berseri. Ya. Jadi maksudnya seri 1 di Jakarta. Oh jadi kejuaraan gitu Betul, bentuknya. betul. Keren. Semusim, setahun? Setahun. Itu bisa ada di Jawa, mungkin ada di Kalimantan juga ada. Berapa seri mas biasanya satu musim? 4. Oh 4. Mas sudah pernah ikut nyobain? Pernah ikut yang di Jakarta. Oh nggak harus ngikutin semua enggak. seri ya? Kalau saya lebih ke fun-funnya aja. Tapi Kalau yang race, ngikutin semua seri ada juga, Ada, emang ngincar ada. juaranya Betul, gitu ya? betul. Hadiahnya berapa mas kalau kayak gitu mas? kalau kita Range-nya deh. hadiahnya itu mungkin hanya trofi, Ah, tapi dibanyakin door prize-nya. oh gitu. Door prize itu bisa dapat satu kit yang harganya 4 juta atau 3 jutaan seperti itu. Hobi itu bisa jadi sebuah ini juga ya, roda ekonomi juga karena dia bisa ngalir kemana-mana gitu, bisa jadi event juga, ya bisa masuk sponsor juga Betul. akhirnya. Bisa juga. Bahkan di Indonesia sendiri itu sempat jadi tuan rumah, namanya itu Asian Buggy Championship. Asian Boogie Championship. Betul. Nah ini yang saya tadi cerita RC Engine, nah itu udah kelas internasional.
Oh, Indonesia waktu itu seri sempat. pertama di New Zealand, seri kedua di Malaysia, seri 3 di Australia, dan final nanti September di Jakarta. Di Jakarta? Joglo. Betul. Wow, mana? it's an Di Joglo. honor loh. Di Joglo? Betul, dia ada track sebesar, besar banget sih. Itu buat finalnya nanti. Oke. Wow, jadi para apa ya, Ersier. Panggilannya apa Mas? Arsi lover, Arsi lover, Arsilisius. Sahabat Arsi. atlet-atlet Arsi ini ya yang dari seluruh dunia ke Jakarta gitu Sam. Betul. Dan pasti aku yakin sebenarnya nggak cuma race aja, pasti ada exhibition juga di sana gitu ya. iya. Tapi standarnya harga sebuah remote control car kayak gini berapa sih Mas range-nya? Nah, karena brand dari luar sudah masuk seperti brand Cina, itu kalau untuk RC kelas profesional, jadi digasnya itu seperti kayak mobil beneran, itu range-nya dari 700 ke atas udah bisa. 700.000 ke Iya, atas. betul. Tadinya emang kalau biasanya harganya berapa? Sekitar 2 jutaan ke atas. Oh, bisa 2 jutaan. Betul. Memang negara itu selalu punya cara untuk bisa menekan harga ya. Tapi bagus, maksudnya udah menjanjikan tuh kualitasnya tuh. Itu mungkin hanya kitnya aja, belum elektroniknya dan Oh lain-lain. gitu. Oh jadi dia ada biaya tambahan, ada add-onsnya juga banyak Betul, ya? betul. Banyak loh. Apa aja biasanya add-onsnya? Ada biaya elektrik, itu bisa elektrik, lalu dinamo. Untuk remote sendiri itu bervariasi dari harga 7 Oh nggak sampai 10 dijual juta. barengan, terpisah jualnya? Biasanya kalau yang lomba dia tergantung keinginan, dia mau pakai dinamo apa, servo apa gitu. Oh modifikasi lah Iya, ya? modifikasi, betul. Oh bagian dari modifikasi. Belum baterainya, belum aku Betul. ngedandaninnya Kalau biar untuk entry level bisa yang Iya, belum tambah-nambahin stiker ya. Juga ya, ada spionnya ditambahin, lampu-lampunya. kayak spion kayak gue kayaknya belum bulu mata gitu. Ada ini juga nggak? Ada hornnya juga nggak? Klakson. Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Di balapan nggak ada klakson ya? Tapi kalau lokal punya ada nggak Mas? Untuk lokal produksinya belum ada. Oh belum ada? Iya. Padahal maksudnya remote control, radio control tuh udah cukup lama kan sebenarnya di Indonesia. Betul, Hype-nya kan betul. dari tahun 90-an Betul. tuh Jakarta apalagi Betul. hype-nya udah luar biasa tuh. Sampai sekarang tapi belum ada ya produksi. Belum produksi masih belum, tapi kalau modifikasi mungkin ada. Modifikasi Masih ada bengkel-bengkel di- asli Ya, itu betul, ya. betul. Kita tunggu keluaran dari SMK. Biar Iya, masa Indonesia siapa tahu SMK kalau belum bisa ngeluarin produk yang aslinya ya udah RC aja. bisa kata gua sih. Bisa. Ya kan? Made in Solo. Wah, seru banget. Tapi ya mudah-mudahan ke depan inilah ya ada konten dari lokal juga yang bisa Betul. ikut andil ya karena memang marketnya besar sekali gitu Betul. ya. Untuk saat ini sudah ada track yang dibuatkan dari Pemda, seperti di Cibinong kemarin itu Oh, ada. Iya benar. Jadi, Gratis tuh dipakainya berarti betul. bisa. Jadi masih di dalam stadion Pekansari, di situ disediakan lahan untuk RC off-road gitu. Dan itu didukung sama Pemkot Bandung, Bogor. Bogor, Cibinong. Di Wow, Cibinong mantap. doang baru nih Mas sejauh ini yang tahunya. Untuk track Jakarta ya. belum ya? Kalau track di Jakarta ada juga. Oh, ada juga. Ada juga. Tapi itu Yang punya dibikin milik sama sendiri. Pemda tapi. Bukan, enggak, belum. Pak Pramono Anung tolong Setelah Pak. kemarin ring tinju. Ring tinju, Udah. skatepark, Skatepark udah. bolehlah Iya. RC lintasannya iya. dibikin Betul. juga Benar-benar. Pak, tengah kota Iya, GBK iya, tuh iya. pinggir-pinggir bisa lah. Ngumpul kita spread lah kalau nggak Ya, iya digigit juga ya. Blok M udah ke okupansi. Duku atas bisa Pak, masih ada lahan di sana. Menarik banget juga. Seru, Berarti seru. berkomunitas juga kah Mas? Iya, berkomunikasi. Pasti ya. Nama komunitasnya Pasti. apa Mas? Kalau kita ada banyak banget ya. Ada yang RC Drag sendiri itu ada komunitasnya. Kalau saya kemudian lebih ke semua RC yaitu Radio Control Group Indonesia. Lalu ada pencinta RC Tamiya namanya Racer Rabbit. Nah, itu juga. Mas juga koleksi Tamiya? Ya. Kenapa agak lama? Iya. Ragu juga Is jawabnya. that something confidential to talk? Iya. Karena sebagai content creator dia harus mencoba semua RC sih. Iya, betul. Paling seru Setuju. yang mana menurut Mas sendiri? Paling seru big scale sih. Yang Kayak gede gini ini ya? Betul. Tapi Itu seru banget. makin besar ukurannya makin susah ngontrolnya nggak sih Mas? Atau mungkin justru makin kecil makin susah? Makin kecil makin susah kalau menurut saya. Hmm. Karena kan dia tracknya
lebih kecil dan belokannya lebih banyak kan. Kalau big scale tuh besar banget tracknya, kita bisa dari jauh kontrol kecepatannya gitu kan. Seperti itu. Karena memang harus melibatkan feeling juga ya. Iya kan maksudnya kan kita nggak jadi matanya langsung Iya, dari betul. si Karena ini. dia lebih ke kayak seperti mobil beneran sih. Jadi kita Monitornya di mana, Mas? Iya. Monitornya di mana ketika kita balapan? Oh, dia kan kalau kita pencet dalam itu ngebut. Kalau misalnya mau tikungan ya kita ngerem seperti mobil beneran aja. Kita ngerem dulu baru belok. Gitu. Tapi kan ya katakanlah jaraknya ratusan meter gitu kan, kita nggak ngejar mobilnya Oh, kan? enggak. Di mana kita ngontrol? Jadi situasi di track ya, itu ada namanya stand untuk pengemudi. Jadi kita naik dulu setinggi 1,5 meter. Oh, jadi bisa ngelihat. Iya betul. Jadi kita di atas, posisi ke atas, bisa ngeliat kanan kiri. Kayak bird seperti view itu. gitu ya Iya, jadinya ya. betul. Oh, kirain ada kamera CCTV yang ngawal masing-masing mobil kayak di film Red and Go. Itu lebih ke capek ya di lari Atau bareng bahkan sama. iya lari terus gitu sampai ke mall atau segala macam. Ternyata ada memang posisi tersendiri ya. Menarik lah. Mas Rengga mungkin mau kasih tahu buat yang belum follow Mas Rengga di sosmed atau mau lihat kontennya Mas Rengga, boleh. bisa bersilaturahmi di Buat mana? teman-teman dari Detik bisa follow IG saya di Rengga Aditya RC. Rengga Aditya RC. Siapa TikTok juga ada ya? TikTok juga ada, YouTube juga ada, Facebook juga ada. Wih full. Katanya kayak mau Ini jadi main job sekarang, kerjanya yang sekarang jadi side job. Katanya kayak udah siap mau mengoleksi semua varian Nggak rasa semua, ya dari satu aja kayaknya menarik nih. mana menurut lo pribadi lo scale berapa yang menurut lo menarik? Ini sih tadi yang gue mainin ini langsung jatuh cinta Tuh, balapan 8 ya? yang pertama gue. Oh bisa. Satu menit. Oh bisa tuh katanya. Bisa. Konsultasi aja Kita tinggal kira-kira. WA nomor Oh rekening. ya siap. Tinggal WA. Saya nanti nanya-nanya mas. Saya nanti nanya-nanya. Satu area ini bisa atraksi apa mas? Emang ini bisa ngapain aja si mobil ini? Atraksi. Apakah bisa ngedrift, diliatin? Terlalu ini Terlalu sih. sempit ya? Tapi coba saya coba. Mau dicoba? Let's go. Kita Yang perlu mana? Sini. geser kursi barangkali. Kita ini Atau kali dari ya. sini? Naik sini nih. Ini zzz gitu ya. Oke, kalau ada yang mau ikutan. Mas dulu aja mas, takut. Ih nggak apa-apa cobain. Cobain Kak. Ini yang kecil mas? Oh ini yang ini ya? betul. Ini yang kecil. Saya yang gede. Dua tangan. Wah. Wih. Bagus loh. Nah ini tenaganya kuat Bisa ke banget ya. atas loh. Tuh atraksi tuh. Ini kenapa nggak bisa mundur mas? Oh bisa di... Wih. Jadi sekali lagi Detikers, RC ini memang juga banyak sekali peminatnya, terutama untuk anak-anak Wih, di usia ngedrift. 25 tahun ke atas ya. Bentar. Ntar kalau nungguin lo main dulu, kita Mas, closing jam lo 8 nih. belajar berapa lama kalau ngoperasi ini ya? Waktu itu? Karena waktu itu banyak cari-cari informasi juga ya di media sosial. Seminggu mungkin. Seminggu? Cukup, betul. Intens ya 24 jam tuh ya. Soalnya kan pasti belajar ini bisa Dipakai akrab feeling, gitu dipakainya harus Karena sering main, intens. betul. Nah itu di atraksinya. Ketikers. Tergulang. Tapi ini menarik banget sih. Tapi itu bisa di ini nggak? Di adjust nggak ininya? Speed. Speed ya? Keliarannya. Oh bisa. Bisa dari ya? remote-nya itu. Nggak harus lincah itu tadi ya? Iya Bisa betul, ya? betul. Menarik Detikers. Mas Rengga Aditya, terima kasih Terima kasih banyak banyak. sudah Terima kasih banyak mampir sudah diundang ke sini, ke Detik Mas. Sore dan Sukses untuk hobinya. meracuni hostnya satu dan produsernya juga satu. Ditunggu aja WhatsApp-nya ya. Detikers juga terima kasih banyak. Happy weekend semuanya. Sampai berjumpa di minggu depan. Kita hadir lagi dari Senin sampai Jumat seperti biasa jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Betul, waktunya Iza Malvira pamit. Eduardo Semarangkir juga pamit. Mas Rengga kita bilang tagline-nya Detik Sore bareng-bareng ya. Kalau bilang Detik Sore, Mas Rengga jawabnya dengan bilang nggak cuma hore-hore. Nggak Aman? cuma hore-hore Kita ya. ketemu lagi minggu depan tentunya cuma di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. hore-hore. Heng.